Oke, lanjut. Syarat utama diterimanya ibadah kita adalah bertakwa. Ini kunci Kak. Kakak mau punya impian apapun, kuncinya cuma ini. Oh, bukan ikhtiar ya Kak Mira. Ikhtiar itu masuk kategori bertakwa. Dimasuk dia. Jadi bertakwa itu, ikhtiar itu masuk dalam kategori bertakwa. Kenapa? Karena kita berikhtiar tanda takwanya kita. Orang berikhtiar belum tentu bertakwa, tapi orang bertakwa insya Allah pasti berikhtiar. Ya, oke. Jadi syarat utama diterimanya ibadah kita adalah doa. Syarat utama adalah bertakwa. Syarat utama diterimanya doa kita adalah bertakwa. Bertakwa itu adalah kunci dari pengabulan doa-doa kita. Dari mana Kak Mira tahu saya nggak bosan-bosan untuk menyampaikan? Kakak buka surah At-Tolak 2-3. Surah At-Tolak, saya selalu itu yang kita selalu kalau bisa dihafal lebih baik dizikirkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu di surah ayat 1000 dinar yang bisa dijadikan orang jimat. Ditulis di kertas, taruh dilipat-lipat, taruh di dompet, taruh di pantat, didudui. Ada lagi dibuat ditaruh di atas pintu, masukkan dalam kain kayak apa, diikat taruh di atas pintu. Ada lagi orang jualan diikat-ikat taruhlah dekat barang jualan dia tuh, gerobak bakso ke gerobak apa ke. Nggak gitu sayang, itu bukan jimat. Itu dibaca, dipahami, dizikirkan. Assalamualaikum Bi. Langsung Oke, ya. Oke. Next selanjutnya. Jadi udah tahu ya, syarat utama diterimanya ibadah kita adalah bertakwa. Teman-teman gak usah nanya, Kak Mira, gimana caranya supaya doa kita dikabulkan Allah? No, jawabannya no. Bertakwa itu apa? Oke, kita bahas. Bismillah, yuk. Apa hadiah bagi orang yang bertakwa? Di surah Al-Imran. Kakak di handphonenya ada Quran nggak? Jangan bilang nggak ada ya Kak. Kalau sampai Quran antum nggak ada, handphone yang nggak ada Quran, cuman dipakai buat WA aja, buat dengerin musik, nengok Instagram dan apa, nanti kena hisap. Ngeri, handphonenya berbunyi. Ya, oke. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surga seluas langit dan bumi, mencari ampunan. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Jadi kalau kita minta ampun itu bersegera. Kalau buat dosa dikit istighfar, walaupun kadang kita merasa aku nih kayak tobat makan cabai ya. Pedas makan lagi, bakso tuh makin panas makin pedas, makin semangat makannya, betul nggak? Pedas padahal tapi tetap makan. Itu kan biasa kadang kita buat dosa, minta ampun buat lagi, nggak apa-apa selama teman-teman terus berusaha minta ampun, tapi jangan dosa yang disengaja. Udah tahu pacaran itu nggak boleh, kalian teruskan. Itu namanya bukan dosa makan cabai, bukan tobat lagi, bukan tobat makan cabai lagi. Udah tahu pacaran nggak boleh, tetap pacaran. Kami pacaran syariah kok Kak Mira. Cuman pacaran syariah itu kita nggak pernah kok berduaan, terus kita nggak pernah kok genggaman tangan, kita cuman via WA aja. Terus kalau kita apa, kita cuman tatap-tatapan saja, atau bertanya assalamualaikum, udah sholat, rasa sampai ke langit ketujuh. Kamu assalamualaikum, Assalamualaikum Kak, assalamualaikum. Iya bang, abang udah sholat, alhamdulillah udah deh. Padahal dari tadi main Mobile Legend. Udah deh, abang udah sholat tadi. Sholat apa bang tadi? Sholat zuhur, padahal udah asar. Kan udah asar bang. Oh iya asar abang udah. Pikir kan tadi, kalau tadi kan zuhur, sekarang asar udah deh. Yang udah makan, yang keberapa? Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga.
Kalau sudah sering ber-WA, mending segera menikah. Kak masih kuliah kak, macam mana nak nikah, mana kena kasih sama mama bapak. Makanya jangan pacaran, tahan-tahan lah. Kalau memang apa bawa dalam hati Allah, Al-Fatihah kan aja lah. Ya Allah, kalau memang dia yang terbaik untukku, jadikanlah dia jodohku. Kalau memang bukan dia ya Allah, boleh gak dia aja ya Allah. Bukan dia yang terbaik ya Allah, jadikanlah dia baik ya Allah, biar bisa untuk aku. Maksud saya nak. Oke. Jadi apa hadiah orang yang bertakwa? Dan segera kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Itu pertama, orang yang bertakwa dia selalu minta ampun, maka dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kak, langit aja untuk gede, bumi aja gede, ini luasnya seluas langit dan bumi. Nikahkanlah saya Kak Mira. Macam mana saya nak nikahkan ya bang? Jamalulai. Macam mana saya nak nikahkan sama siapa bang? Ya bang, ini ya bang, rajin-rajin minta sama Allah gitu ya, insya Allah nanti dikasih jodoh yang terbaik. Oke. Nah inilah hadiah bagi orang yang bertakwa, orang yang selalu meminta ampunan kepada Allah, maka dia akan diberikan surga yang seluas langit dan bumi. Sekarang saya tanya, surga kalau mikir nanti kak di akhirat lama kak. Oke, kita pikirin surga dunia. Surga bagi orang yang gak diterima-terima proposalnya itu apa? Di approve ya sama dosennya. Yang gak wisuda-wisuda sama ini gelarnya MA, mahasiswa abadi, akhirnya bisa wisuda. Ya kan? Yang mungkin selama ini menunggu untuk bisa diberikan jodoh, dapat jodoh yang terbaik. Itu surga kita di dunia, benar? Iya. Yang punya utang Allah lunasi utangnya, yang lagi sakit Allah sembuhkan. Ya kan? Yang lagi pengen makan nasi goreng, tiba-tiba itu surga-surga kecil. Surga yang sebenarnya nanti di akhirat. Jadi kalau di dunia saja sudah Allah kasih kebahagiaan dan keindahan, maka insya Allah. Tapi keindahan dan kebahagiaan yang Allah berkahi. Next, lanjutnya. Ini surah Al-Imran. Deng 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 deng. Oke. 5 syarat untuk masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Pertama, orang yang berinfak di kala sempit maupun lapang. Tadi kotak infak jalan onde mande, udahlah THR-nya menipis, sisa 10.000. Ada pula kotak infak, tengok kanan dia masukkan, kiri masukkan. Tak mungkin aku tak masukkan, anda masukkan macam mana lagi? Infaklah di kala sempit maupun lapang. Orang yang berinfak di kala lapang itu biasa. Tapi orang yang berinfak di kala sempit itulah yang luar biasa ya Allah. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Saya tahu ini gak gampang ya, untuk orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berarti ada berapa? Ada 3 dalam satu ini saja. Orang yang berinfak di kala sempit maupun lapang. Kemudian apa? Orang yang memaafkan, menahan amarahnya dan memaafkan. 3 hal ini saja kita lakukan, kita sudah masuk kategori orang yang bertakwa. Kakak lakukan aja 3 hal ini. Gak boleh marah. Jadi nanti kalau ada teman kakak pulang, kakak telepon, kenapa kau tinggal aku, tadi kau pergi sama aku kajian, kau tinggalkan aku sendiri sini, aku lupa bawa kau. Jangan marah. Dia lupa ngajak kakak kan, terus dia pulang sendirian, kakaknya ketinggalan di sini. Atau mungkin ada seseorang yang kita senang, kita cerita ke kawan kita, kamu tau gak, aku tuh suka sekali loh lihat dia tuh, Iwan itu kayaknya rapi, soleh, begini begitu. Tahu-tahu itu Iwan sukanya sama teman kita. Memang kau dasar pagar makan tanaman, sahabat tato diri kau, memang kau belagu sobai ini segala, habis sumpah serapah. Padahal kalau kita bisa menahan amarah kita dan memaafkan, Allah mau kasih kita yang lebih baik lagi. Startup kirim yang lah kali ya. Masya Allah. Iya kan? Oke. Nah ini 3 hal ini, berinfak di kala sempit maupun lapang, kemudian selalu memaafkan dan menahan amarah, kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Ya, oke. Jadi tadi kakak-kakak yang sudah masukkan uang ke dengan, saya nggak tahu di dompetnya tuh ada uang 10.000, ada uang 5.000, ada uang 50 dan 100.000. Entah yang paling kecil atau yang paling besar dimasukkan tuh hanya kakak lah yang tahu. Tapi kakak mau tahu
Boleh sekali-sekali kita bikin sedekah ekstrim, yang paling besar dikasih. Tapi Kak, itulah penyambung hidup saya ini anak kos Kak. Nanti kalau sedekah kan macam mana saya makan Kak? Tenang Kak, makan siang ada di Rumah Hijrah. Kakak datang ke musola sini, makan siang gratis. Makan malam gratis gimana? Kakak ikut MIM, maghrib isya mengaji di sini. Kakak dapat makan malam gratis. Selamat makan siang makan malam kakak. Kakak bisa sedekah 100.000. Kita sediakan, ya. Oke. Baik, selanjutnya. Ini di surah Ali Imran ya, ayat 134. Kenapa ayat suratnya telat Kak? Next, oke. Kedua, ya terus. Nah, orang yang menahan amarahnya, orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, orang yang segera minta ampun ketika dia berbuat zolim atau menzolimi diri sendiri dengan memperbanyak zikir istighfar. Itu zikir terbaik Kak, zikir istighfar itu. Saya pernah gak ceritain, siapa dulu yang pernah hadir tentang materi saya pada saat saya ngisi tentang keajaiban istighfar? Ada yang datang di sini? Oh, ada yang datang? Angkat tangan? Hah? Gak ada? Ya Allah, berarti setiap saya ngisi nih beda yang hadir nih ya. Bisa satu pun gak ada di sini. Oke, nanti kita bahas, nanti aja ya. Mau tahu tentang cerita keajaiban istighfar? Selasa depan hadir, oke? Nanti kita bahas. Nah, orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji ataupun menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa kita selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Maka tadi saya bilang, udah tahu pacaran itu gak boleh, teman-teman masih teruskan, itu beda kasus. Yang dikatakan tadi misalnya berbohong, terkadang gak sengaja, oh berbohong deh. Kadang ada pembenaran berbohong demi kebaikan. Atau mungkin ada gibah yang kadang, ya Allah ngapa aku jadi, saya kadang gitu, ya Allah ngapa aku jadi gibah nih, jadi aku terkena gibah nih, astagfirullahaladzim. Rasa perasaan berdosa itu benar-benar punya perasaan berdosa Kak. Bukan mulut istighfar hati tak jelas. Jadi perasaan berdosa itu bukan hanya di mulut, tapi juga di hati, sinkron dia. Gitu. Jangan di mulut, astagfirullah, koni menggibah, astagfirullah, tak apa bar. Nanti kita minta ampun, itu tak ada tuh. Tak ada. Ya. Jadi mulut dan hati. Oh, tukang roti yang suka beristighfar, benar. Cerita tukang roti. Nanti kita ceritain. Ya. Jadi tadi pertama apa? Ciri-ciri orang bertakwa pertama apa? Orang yang berinfak di kala sempit maupun lapang. Yang kedua, orang yang menahan amarah. Yang ketiga, orang yang selalu meminta maaf dan memaafkan. Ini dia yang ketika dia berbuat dosa dia segera berzikir, segera beristighfar. Arti kata istighfar itu dalam, bukan hanya sebelait kalimat astagfirullahalazim, tapi memang betul-betul di dalam hati kita merasa punya perasaan berdosa dan berjuang untuk tidak mengulanginya lagi. Gitu.